Salam sejahtera dan semoga sehat selalu untuk kita semua di mana saja berada. Seperti biasa dengan Empu, dan siang tadi tidak ada mengirim konten video yang ada karena dengan kesibukan yang begitu banyak. Pembuatan mandau ini ada berapa biji mandau yang dibuat, ada yang sudah selesai dan beberapa yang sudah dikirim. Nah, ini beberapa mandau hingga malam ini masih tetap saja dibuat dan semoga saja bisa selesai tepat dengan waktunya agar semuanya teman-teman juga percaya bahwa dengan waktu yang demikian Pu sampaikan ternyata bisa selesai, tapi bisa juga terhambat dengan kendala atau halangan sesuatu hal, maka itu bisa selesai. Biasanya tidaklah lama, artinya pengerjaan itu jarang sekali untuk Empu biasanya bisa meleset. Dan ada beberapa mandau yang sudah dibuat, ini sudah jadi, tinggal pemasangan pisaunya. Nah, ini pisaunya juga, yang lain sudah diasah. Ini sudah jadi sarung untuk mandau kerja, bonus Empu ukir sarungnya. Nah, ini sarung untuk mandau kerja, mungkin kalau tak ada halangan beberapa hari lagi juga akan selesai ini. Nah, ini kepingan bilah yang dibuat beberapa hari yang lalu sudah hampir selesai. Nah, ini bagian kolong, bagian belakang. Nah, ini sudah mulai proses pembuatan mata mandau untuk bilah tempilan ini. Jadi proses pembuatan bilah tempilan tidaklah mudah. Biasanya 1 atau 2 hari baru bilah selesai untuk yang bagus bilahnya tersebut. Kalau seumpamanya untuk bilah parang mandau kerja mungkin tidak memakan waktu yang lama. Kalau tempilan memang harus memakan waktu yang lama karena kita proses merapikan. Seperti ini sudah selesai ditempa, kita rapikan dulu. Ini kemudian kita bentuk bawahnya ini nanti dengan rapi. Nah, sehingga bidang yang terasah di sini saja, tidak menyentuh di bagian atas. Nah, kemudian kalau kita membalas mengasah untuk sebelah dalam, maka yang terasah itu biasanya di sini dengan di sini yang terkena asahan. Tengah daerah sini tidak kena asahan. Jadi ada teman-teman yang berkata, Empu, kenapa kok mandau buatan Empu belakangnya berkolong? Biasanya kalau mandau berkolong Empu itu tidak kuat Empu. Dan saya temui mandau itu kebanyakannya tidak berkolong. Kalau daerah kami tidak berkolong. Mohon maaf, kalau aturan kami suku Dayak Benua dari zaman dulu, zaman nenek moyang hingga pada saat ini kita tidak pernah merubahnya. Semua mandau yang kita miliki maupun itu jenis parang, tetap semuanya mempunyai kolong bagian belakangnya ini. Itu mempunyai kolong. Jadi kalau tidak mempunyai kolong bukanlah mandau kami orang Benua. Kami orang Benua rata-rata mandau itu mempunyai kolong. Dalam bahasa Benua itu mendau nan keruk itu, atau mendau nan teban. Nah, itu jadi seperti itu, harus mempunyai kolong untuk mandau khas kita Dayak Benua. Nah, terus untuk yang disebut pancuk ini nih pancuk, kadang ada 1, kadang 2, kadang juga sampai 3, bisa juga kelihatan seperti 4.
Tapi sebenarnya inti daripada pancuk ini, dia sebenarnya hanya 1 dan 2, bukan 3, bukan 4. Loh, kenapa demikian? Empu, kok bisa gitu? Kata empu ada 3 bisa sampai 4. Itu karena dia jenis mandau tempilan yang ada ukiran-ukiran di sini. Ukiran yang disebut kami itu wirang atau ada empaku di atasnya sini. Maka itu kelihatan seolah-olah dia mempunyai pancuk ini 3 atau 4. Padahal bukan 3 atau 4. Dia 2 sebenarnya. Karena akibat pengaruh lekukan-lekukan itu sehingga kelihatanlah berbentuk seperti 3 dan 4. Itu yang umum di suku kita pakai untuk suku benua. Jadi tetap saja seperti biasa, saya Empu Gelol tidak pernah menjelaskan suku Mandau, suku Dayak lain. Kalau toh sebenarnya sama, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika Empu harus menjelaskan Mandau tentang berbicara Dayak. Dayak ini kan seperti biasa Empu bilang besar, luas, banyak sukunya. Kalau salah nanti orang bisa komplain. Nah itu Empu menjelaskan suku Dayak kami salah Empu, mohon maaf. Nah, makanya itu Empu tidak bisa menjelaskan ke lainnya, tetap sebatas suku Dayak benua saja. Terus yang menyangkut benua ini suku Dayak mana saja Empu? Memang pada intinya Empu berbicara tentang Dayak benua. Tetapi Dayak benua ini mempunyai satu rumpun besar yang namanya Luangan atau Luangan. Nah, dalam rumpun besar Luangan ini meliputi beberapa suku di dalamnya. Itu termasuk benua, termasuk Bentian di situ, ada Teboyan, ada Deah di situ, ada orang dusun. Nah, itu ada Pasir, banyak lainnya. Mungkin sekitar 8 atau lebih di antara itu. Nah, itu. Jadi bukan sedikit. Nah, di antara kelompok etnis Luangan ini termasuk benua, itu bukan hanya berada di Kalimantan Timur. Itu kita di Kalteng ya ada juga kelompok kita di sana. Itu. Lalu seperti Empu ini di posisi mana? Itu sering teman-teman bertanya, Empu Gelol ini Dayak mana ya? Nah, sering dalam konten, Abang Dayak dari mana? Nah, itu. Saya rasa kalau menyebut kata suku Dayak benua tidak berada dimanapun, hanya berada di Kalimantan Timur. Itu. Terus yang di Kalteng itu siapa Empu? Itu rumpun kita. Itu bukan orang Dayak benua, tetapi rumpun kita, rumpun etnis Luangan. Itu. Jadi suku kami kalau berbicara masalah Luangan, kami menempati 3 Kalimantan. Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang Empu Gelol maksud. Jadi untuk dipertegas lagi, masalah Mandau tetap seperti biasa, boleh meniru, hanya karya Empu Gelol. Kalau di luar karya Empu Gelol boleh nggak ditiru Empu? Wah, kalau untuk itu Empu tidak berani berbicara banyak karena semua orang itu tidak sama. Itu kadang-kadang ada orang itu yang nggak suka barangnya ditiru, tidak suka barangnya dia buat orang. Ada juga yang seperti itu, tetapi kalau kayak Empu Gelol ini berbeda sekali, mohon maaf. Barang saya silahkan ditiru, apa aja yang disukai silahkan buat. Cuman ketika meniru barang dan buatan Empu, tolong itu ketika masih belajar, ketika kurang tepat, jangan bilang itu buatan Empu seperti ini buatan Empu Gelol ketika berbicara dengan orang. Enggak gitu ya. Yang tepat itu saya mengikuti buatan Empu Gelol itu. Ini yang saya buat. Itu cuman kalau barangnya langsung saya nggak tahu
apakah memang seperti ini apakah enggak, karena saya melihat dari video, karena saya melihat dari foto mungkin ada kurangnya, atau mungkin punya saya lebih bagus umpamanya, atau sebaliknya seperti itu. Begitu yang tepat. Kayak hulu tungur ini kan banyak, saya lihat saudaraku yang membuat hulu tungur di Facebook, di grup-grup yang ada. Terus di situ ada yang bilang ini hulu tungur khas suku Dayak Benua. Sebenarnya jangan katakan khas saya Dayak Benua kalau buatannya itu belum tepat. Sebaiknya katakan itu hulu tungur yang saya buat mengikuti khasnya Dayak Benua itu. Cuman artinya kalau untuk lebih tepatnya mungkin Dayak Benua yang lebih tahu. Sebenarnya seperti itu. Kalau dikatakan itu khas Dayak Benua, kalau benar nggak apa-apa. Kalau seumpamanya itu banyak kurangnya, maka akan dilihat oleh orang luar, waduh, seperti ini aja ya. Nah itu. Jadi sebaiknya kita harus jujur tentang pembuatan sesuatu barang yang ada, karena kalau dengan jujur itu hal yang lebih baik. Ya kita akan tahu di mana kelemahan serta kekurangan kita daripada nggak jujur. Kalau seumpamanya memang meniru barang buatan Pugelol, sebaiknya jujur. Saya meniru barang buatan Pugelol karena saya suka. Nggak apa-apa. Daripada seumpamanya ini karya saya sendiri, buatan saya pribadi. Ternyata orang tahu ini buatannya Pugelol kayaknya. Nah ini akhirnya kita juga yang merasa. Itu seperti itu. Oke, teman-teman semua, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saja berguna dan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan tetap seperti biasa, tak lupa aku ucapkan untuk semua saudaraku salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.